Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak hebat. Pagi. Apa kabar? Pagi. Apa kabar, Bapak? Sehat, bahagia, Pak. Sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak. Untuk memulai ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Pak Awal ya, dipimpin. Baik. Terima kasih Pak Fasilitator yang saya hormati, teman-teman semuanya. Mari untuk mengawali pertemuan kita pada Lokakarya kali ini, kita baca suratul Fatihah dengan niat semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi murid-murid kita, bagi diri kita sendiri, kemudian bisa berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi amal kita di dunia dan akhirat. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Nah, ini dia tujuan Lokakarya kita yang pertama ini, yaitu peserta dapat menjelaskan hubungan pola pikir pemimpin pembelajaran di konteks sekolah. Kemudian peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi, baik itu untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Nah, dari tujuan Lokakarya yang pertama ini, kita akan tarik menjadi menu belajar kita hari ini, yaitu 1. Kepemimpinan dalam diri. Kemudian yang kedua adalah komunitas praktisi di sekeliling Bapak Ibu. Ya, kita mengidentifikasi, memetakan komunitas praktisi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan kesepakatan bersama. Izinkan saya menawarkan, ini ada beberapa kesepakatan yang bisa kita sepakati untuk kita lalui sesi ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Pak? Ya, ya. Bisa. Oke, sudah bisa. Sudah pas ini, Pak. Dan Bagaimana? saya pribadi ini ada pas ini, Pak. yang perlu kita tambahkan? Cukup ini, Pak. Ya Pak Mat? Cukup. Kalau saya Cukup, pribadi ya. sudah Cukup pas. pas sudah itu. Cukup pas. Baik, kalau sudah cukup, kita lanjutkan. Nah, komunitas praktisi sebagai strategi pengembangan profesional guru. Di sini pertanyaannya, apa yang Bapak-bapak pahami mengenai komunitas praktisi? Silakan yang punya pandangan atau pendapat untuk angkat tangan atau raise hand. Ya, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai komunitas praktisi? Nah, Pak Jamal. Ya, baik, terima kasih Pak Fasilitator. Menurut saya komunitas praktisi ini adalah komunitas ya atau perkumpulan dari orang-orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk bisa berbuat dengan program-program yang konsisten untuk tujuan bersama. Terima kasih. Jadi menurut Pak Jamal, ya, komunitas praktisi itu adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki visi untuk maju. Selanjutnya Pak Awal, silakan Pak Awal. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Fasil. Ya. Menurut saya, komunitas praktisi itu adalah gabungan dari sekelompok orang, di mana masing-masing individu dari gabungan kelompok itu mempunyai masalah yang sama, mempunyai keresahan yang sama, sehingga terbangun sebuah komunitas untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian, Pak. Iya. Itu gabungan orang yang memiliki keresahan yang sama. Ini kita lihat apa yang disampaikan atau didefinisikan oleh ahli, ya. Ya, betul kata Pak Awal,
dan Pak Jamal tadi bahwa sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dan berinteraksi secara rutin. Ini menurut Wenger 2012. Nah, kembali ke slide yang tadi. Silahkan Bapak Ibu buka chatbox. Di sana ada Jamboard ya, ada link Jamboard yang sudah saya bagikan. Nah, sekarang di sana dijawab ya di halaman pertama. Seberapa pentingkah komunitas praktisi di sekolah? Seberapa penting ya? Itu aja dulu ya. Apakah penting, sangat penting, atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, seberapa pentingkah? Pak Rabiul Awal? Ya, baik. Saya tulis dulu. Sudah bisa Pak? Ya. Sudah bisa diakses Jamboardnya? Bagus, sudah bagus. Saya belum bisa ini. Belum ada, mana dia? Di chatbox. Oh ya, sudah Pak Fasil. Pak Jamal. Sudah saya jawab Pak Fasil. Oke. Baik. Nah, kalau sudah dijawab, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, sekarang manfaat untuk Bapak Ibu sendiri dan untuk sekolah. Nah, dari Jamboard tadi Pak Maturidi menjawab apa tadi Pak Mat? Sangat penting Pak Fasil. Sangat penting ya. Silakan dilanjutkan. Kenapa sangat penting Pak Mat? Dilanjutkan jawab langsung atau lewat Jamboardnya Pak? Ya, dijawab langsung, Oke. langsung Pak. Jawaban saya sih sangat sederhana Pak. Artinya seperti yang diungkapkan tadi bahwa komunitas praktisi adalah sekumpulan yang memiliki visi misi yang sama berdasarkan kegelisahan yang sama. Jadi ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Apapun masalah jika kita lakukan bersama-sama, berkolaborasi bersama, tentunya segala hambatan atau permasalahan itu akan mudah terselesaikan. Mungkin itu jawaban sederhana dari saya Pak Fasil. Terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya di sini juga yang menjawab sangat penting adalah Pak Helmi. Nah, bagaimana Pak Helmi? Kenapa sangat penting di sekolah Bapak ini? Ya, Apa manfaatnya Pak Helmi? Baik. Silakan dijawab langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Fasil. Saya mengutip sebuah teori mengatakan the power of two. Jadi the power of two itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kekuatan dua kepala, itu lebih baik daripada satu. Nah, dalam komunitas praktisi ini kan kumpulan orang-orang yang memiliki visi dan keinginan yang sama. Jadi jika ada satu persoalan, ada satu masalah, ada satu kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka akan gampang dan mudah sekali untuk mencari solusinya. Minimal tidak gelisah sendiri. Terima kasih. Baik ya, jadi jawaban Pak Maturidi sama Pak Helmi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu maka kita lakukan dengan bersama-sama, dengan berkolaborasi, saling mendukung. Nah, itu kira-kira ya yang bisa kita simpulkan dari pendapatnya Pak Mat dan Pak Helmi. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, memulai dari diri. Sekarang sejauh mana Bapak yakin terhadap diri Bapak ini bisa menjadi bagian yang menggerakkan komunitas praktis? Bagaimana Bapak yakin Bapak itu sebagai bagian dari yang mampu menggerakkan sebuah komunitas? Ya, Pak Jamal. Ya, jadi kalau ditanya yakin ya, sangat yakin saya. Karena di sekolah memang sudah terbentuk kolaborasi dan kerjasama dan saling memahami antar guru dan ini terbukti dengan berbagai kegiatan yang bisa terlaksana dengan baik. Sehingga saya yakin dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah kami.
Baik Pak Jamal, yakin. Saya kira sudah dijawab juga pertanyaan yang kedua. Sudah, berarti Bapak sudah mengalami diskusi komunitas ya. Ya, selanjutnya ada tambahan dari siapa ini Pak? Awal atau Pak Mat Ya, atau Pak Awal ya, silakan Pak Awal. dari keterangan teman-teman tadi itu sudah sangat jelas Pak Fasil. Sudah sangat Iya. jelas sekali. Terima kasih Pak. Oh, sudah jelas. Saya yakin ya, Bapak-bapak sudah memiliki inisiatif dan keyakinan dalam diri Bapak untuk bisa menggerakkan dan siap ya menjadi pionir penggerak daripada komunitas praktisi. Nah, di sini ya apa yang sudah disampaikan tadi, jadi peran guru maupun yang sekarang ini yang sedang Bapak-bapak hadapi sebagai calon guru penggerak itu, jadi kemampuan Bapak-bapak untuk menganalisis kebutuhan belajar anggota, nah ini yang perlu dimiliki atau dipahami oleh kita. Kemudian bagaimana kita memfasilitasi rencana kegiatan belajar ya, berdasarkan diagnosa kita terhadap permasalahan yang ada, bagaimana kita mencari narasumber yang relevan terkait kebutuhan itu. Nah, ini keterkaitan daripada bagaimana kita menggerakkan sebuah komunitas praktisi sesuai dengan peran kita ya sebagai bagian daripada guru dan apalagi sebagai guru penggerak. Ini yang paling penting juga ini ya, yang sering terlupakan itu mendokumentasikan dan mempublikasikan supaya apa yang kita laksanakan, apa yang kita hasilkan itu bisa menjadi sharing kita kepada guru-guru yang lain di luar komunitas kita supaya semakin luas lagi manfaat daripada aktivitas yang kita lakukan tersebut. Nah, sekarang tahapan menggerakkan komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu, kembali kita ke link Jamboard yang tadi. Ya. Kembali ke link Jamboard yang tadi, Bapak Ibu. Sudah? Halaman berapa? Bapak Ibu? Halaman berapa? Sudah Pak. Di halaman 3. Ya, di halaman 3. Sekarang di mana posisi Bapak Ibu di dalam komunitas belajar di sekolah itu, di mana posisinya? Apakah sedang merintis, lagi menumbuhkan, atau merawat keberlanjutan? Ya, silakan ditulis di link Jamboard. Di bawahnya langsung namanya ya, nama Bapak Ibu, nama Bapak ya. Ya. Sudah saya jawab. Sudah Pak. saya siapkan di sana merintis, kemudian menumbuhkan, merawat. Silakan dijejer di bawah link Jamboard, di bawah tulisan yang saya sudah jejerkan itu, Pak. Kalau merawat digeser di paling kanan. Iya, oke. Oke, sambil ini kita lanjut saja dari Pak Mat ini masih dalam tahap merintis. Nah, bagaimana keadaannya Pak Mat? Silakan Pak Mat. Kenapa situasi yang di komunitas praktis di sekolah Bapak ini Bapak katakan merintis? Silakan Pak Mat. Terima kasih Pak Fasil. Saya di sini memang menjawab merintis karena memulai sebuah komunitas praktisi di sekolah sejak saya mengenal namanya komunitas praktisi melalui program calon guru penggerak ini Pak. Makanya saya jawab merintis. Artinya kami memulai dari sekolah dulu begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mat. Selanjutnya yang merintis juga Pak Awal. Silakan Pak Awal. Baik, terima kasih Pak Fasilitator. Di sini di sekolah saya itu masih merintis Pak, karena memang dari dulu itu belum ada komunitas yang reguler atau yang formal. Mungkin ada, cuman bentuknya itu enggak
enggak seperti yang kita terapkan sekarang. Itu sebabnya beda. mengambil merintis. Ya, beda. Baik, nah Pak Helmi ini merawat. Kita dengarkan, Pak Helmi. Baik, Apa terima situasi kasih. sekolah Bapak? Baik, terima kasih Pak Basir. Ya. Kenapa saya milih merawat? Sebenarnya komunitas praktis ini sudah ada di sekolah saya, tetapi namanya bukan namanya komunitas praktisi. Namanya adalah guru serumpun. Oh, guru serumpun. Lalu kemudian Ada setelah guru serumpun, ya. saya secara pribadi mengikuti program PGP ini, mengenal istilah komunitas praktisi ini. Nah, nama guru serumpun itu saya namakan menjadi komunitas praktisi, tapi anggotanya diperluas lagi. Iya. Diperluas, maksudnya diperluas di dalam Diperluas sekolah, keluar sekolah. di dalam sekolah dengan Oh, di dalam melibatkan guru-guru di luar rumpun tadi. Oke, selanjutnya yang terakhir Pak Jamal ini menjawab merawat. Ya, silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk komunitas praktisi di sekolah kami sudah ada dan sudah berjalan. Akan tetapi seperti biasa namanya kumpulan orang-orang, itu pasti ada kembang kempisnya, naik turunnya, Ya. sehingga saya katakan ini dalam proses merawat. Seperti itu Ya. saja. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, jadi sudah kita dengarkan bahwa kondisi di sekolah berarti sudah ada kan? Ada yang merintis, ya, ada yang sedang merawat. Nah, ini di sekolah Bapak-Bapak komunitas praktisinya kalau sudah diawali dengan satu langkah, maka langkah berikutnya insya Allah lebih baik. Yang terakhir, nah kita sudah sampai ke slide yang akhir, yaitu kesimpulan bersama atau umpan balik. Nah, di sini saya meminta Bapak-Bapak memberikan closing statement sebagai kesimpulan terkait topik Lokakarya 1 ini, dan juga langsung ya menyampaikan perasaan Bapak terhadap sesi Lokakarya ini. Saya mulai dari Pak Mat dulu ya. Baik. Kita Pak Mat. Terima kasih banyak Pak Basil. Perasaan saya sangat senang karena semakin menguatkan pengetahuan saya tentang komunitas praktisi. Kemudian closing statement saya hanya 3 kata. Bersama kita bisa. Artinya melalui sebuah komunitas praktisi, saya yakin seperti katanya Pak Helmi, 2 otak lebih baik daripada 1 otak. Apalagi ini sekumpulan orang-orang. Jadi bersama kita bisa. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Pak Helmi. Baik, terima kasih. Closing statement saya pada Lokakarya ini menguatkan saya tentang apa sih sejatinya dan bagaimana sih kita melibatkan diri dalam komunitas praktisi. Seperti apa yang dari awal saya katakan bahwa komunitas praktisi ini merupakan wadah yang dapat kita manfaatkan untuk berbagi keluh kesah, mencari solusi bersama. Minimal ketika ada persoalan kita tidak sendiri untuk memikirkan solusinya. Nah, maka tepat sekali komunitas praktis ini jika ingin kita maju lebih lagi di sekolah. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Helmi. Sekarang Pak Abdurrahman Jamal. Pak Abdurrahman Jamal, silakan. Baik, terima kasih. Teman. Ya, terima kasih. Bahwa komunitas praktisi ini saya bisa ambil pelajaran dari hari ini adalah komunitas praktisi ini sangat penting untuk ada di setiap sekolah dalam rangka memberikan dan menyusun program-program yang berpihak kepada murid. Terkait dengan perasaan, ya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, ini menumbuhkan motivasi dan semangat kami untuk menjalankan komunitas praktisi dengan lebih baik dan terus berlanjut. Yang terakhir Pak Awal. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang bisa saya peroleh, kemudian bagaimana perasaan saya setelah mengikuti materi ini, Pak. Saya sangat bahagia karena apa yang kita bayangkan
tentang komunitas praktisi ini itu tidak sesulit pada bagaimana dulu kita membayangkan bahwa komunitas praktisi itu malah agak akan sulit gitu. Tapi sesulit namanya gitu, tidak sesulit namanya lah. Betul. Setelah kita melaksanakan itu, merintis itu, dan bisa ada komunitas praktisi di sekolah saya, maka itu sangat membantu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Tidak hanya dalam pembelajaran bahasa Inggris, tetapi juga pada pelajaran-pelajaran lain, karena kebutuhan kita sama, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Inilah akhir daripada sesi Loka Karya 1 ini ya. Saya yakin apa yang Bapak-Bapak simpulkan tadi itu merupakan sesuatu yang Bapak miliki ya, menjadi semangat Bapak, kemudian desain di dalam pikiran Bapak untuk nanti dikembangkan di sekolah masing-masing maupun di dalam komunitas yang lebih besar lagi. Saya yakin itu Bapak akan berkembang dan mengembangkan orang lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.